kita buka lagu Sion kita di selengkap nomor 239, Aku Mau Menjadi Milikmu. Aku mau menjadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendak-Mu, tolong ya Allah. Milik-Mu sepenuh, itulah perjanjianku. Milik-Mu sepenuh, sekarang aku milik-Mu. Apa guna kesenangan dunia kalau tiada Tuhan? Ku tinggalkan hartaku semua demi Kau Tuhan. Milik-Mu sepenuh, itulah perjanjianku. Milik-Mu sepenuh, sekarang aku milik-Mu. Kesukaan dunia ku buang, hampirlah ya Tuhan. Dalam Tuhan damai dan tenang, penuh harapan. Milik-Mu sepenuh, itulah perjanjianku. Milik-Mu sepenuh, sekarang aku milik-Mu. They will introduce us. Cek. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan segera memulai acara KKR kita. Supaya anak-anak boleh duduk bersama dengan orang tua, dan kami mengundang jika bersedia orang tua kami untuk memenuhi bangku di depan. Kami masih akan menunggu 1-2 menit orang tua kami untuk memenuhi bangku di depan agar kita boleh semakin hangat mendengarkan KKR hari pertama ini. Selamat datang untuk Jemaat Kayu Putih dan para tamu yang telah hadir di KKR hari pertama pada saat ini dengan tema A New Beginning. Dengan pembicara kita yang akan bertemu dengan kita sepanjang KKR ini bernama Christian Barrera. Saat ini sebelum kita akan memulai KKR kita, mari kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita masing-masing. Kita bernyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 335 yang akan dipimpin oleh song leader. Lagu Sion nomor 335 dalam Kerja Rajaku, jemaat diundang untuk berdiri. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapa senangnya, tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja, kerja bagi Rajaku, dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh.
rajaku. Oh, betapalah senangnya dalam suka duka nyanyi selalu. Dalam kerjanya raja, kerja bagi rajaku. Dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkah penuh. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya tangan Tuhan tetap ku pegang teguh. Dalam kerjanya raja, kerja bagi rajaku. Dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku. Oh, betapalah senangnya ku serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya raja, kerja bagi rajaku. Dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkah penuh. Doa buka dipimpin oleh Pak Pendeta Berlin Stumeyang. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tak habis-habisnya kami naikkan puji dan syukur di hadapan. Pada sore Sabat ini Tuhan, kami kembali akan menerima berkat Tuhan lewat pekabaran yang akan disampaikan oleh Saudara Christian Barera, yang akan menyampaikan firman Tuhan di sepanjang KKR kami mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Bersama dengan hamba-Mu Pendeta Bapak Rekson Nenggoleng yang biarlah urapan sorga menjadi bagian mereka, agar firman Tuhan yang disampaikan akan tumbuh di dalam hati kami, menjadi tanah yang subur dan hidup dalam kehidupan kami, membawa kami menjadi umat Tuhan yang semakin setia kepadamu. Kami serahkan perbaktian kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah ini menjadi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Oliver Marbun. Selamat Sabat bagi kita semuanya, saudara-saudara. Shalom. Kayaknya karena saya pakai bahasa Indonesia suaranya enggak terlalu direspon ya. Good afternoon everyone. Blessed Sabat everybody. How is it going? How are you? All good? Praise the Lord ya. Jadi saudara-saudara semuanya, satu kebanggaan bagi kita semua Jemaat Kayu Putih bahwa sepanjang 1 minggu ini kita kedatangan tamu, yaitu tamu langsung dari Southern Adventist University dari Amerika ya. Jadi saudara-saudara, tidak semua gereja yang mendapatkan kesempatan ini, akan tetapi Gereja Kayu Putih mendapatkan kesempatan ini dan terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau saya sedikit melihat latar belakang mereka adalah semua mahasiswa. Semua mereka mahasiswa dan pada prinsipnya mereka menabung. Ya, saat ini mereka sedang berlibur harusnya. Mereka menabung dari jauh-jauh hari. Mereka siapkan semuanya. Lalu mereka datang ke Indonesia hanya untuk melayani. Saudara-saudaraku semuanya, Jemaat Kayu Putih
dan juga tamu-tamu kami yang hadir pada sahabat ini. Ya, pembicara kita sudah datang dari jauh, sudah mengorbankan waktu, materi, dan tenaganya. Untuk itu kami mengundang kepada kita semua agar kita kiranya boleh datang setiap hari, setiap malam bersama-sama untuk mengikuti KKR ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita akan banyak mendapatkan wejangan, akan banyak mendapatkan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya akan memanggil pembicara kita untuk berdiri. Christian Barrera, we would like you to stand up. Come forward, please. Yeah. We know Christian Barrera. You have been flew far away from United States to Indonesia. Yeah, just like Matthew 28, it says, right? Therefore, go make disciples of all nation. Yeah. So Christian Barrera, on behalf of Kayu Putih Church, we would like to say welcome to Kayu Putih, welcome to Indonesia. Yeah. On behalf of our pastor, elders, and all the committee, yeah, we would like to say thank you for your coming and hope the spread of gospel in Kayu Putih specifically, everybody will know God well. So this is our expectation. So once again, we would like to say welcome to Kayu Putih Church. So before we continue, we have a small gift. Yeah, not small gift. Yeah, actually it's big gift. Yeah, this is token of appreciation. Yeah, token and our appreciation. Ibu Ariani boleh memberikan syalnya. This is a proof of our new friendship between Christian and Kayu Putih. You can see those smile, right? Especially for the lady, he looking at you. So don't worry, times is yours and you make him to be a new friend. So once again, thank you. And you want to talk something? Well, thank you very much to everyone. Terima kasih pada kita semua. I'm so excited to be here another week meeting new people. Saya sangat senang berada di sini dalam satu minggu bersama dengan saudara-saudara yang masih baru saya ketemui hari ini. And I'm so excited because I'm going to make new friends this week with you all. Iya, saya sangat senang akan bersahabat dengan saudara-saudara pada saat ini. I also encourage you that as we're starting these meetings, saya juga mengharapkan bahwa pertemuan ini to encourage your friends that don't know about Jesus to come and listen to ya, this. ajaklah teman-teman saudara yang lain untuk datang di sini supaya kita bertemu dengan Yesus pada dalam kebaktian ini. So I hope that this will be a blessing to all of us. Saya berharap agar pertemuan kita sepanjang minggu ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Thank you. Terima kasih. Praise the Lord. So you wanna take a picture? Okay, of course. I will make sure. Christian, you can stand up in the left place. Oh, oke. Oke. Okay, have a seat, please. Terima kasih kepada Bapak Oliver Marbun yang telah menyambut pembicara kita pada saat ini. Saat ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang pertama dari Adventurer Club.
Terima kasih kepada Adventurer Club untuk lagu spesial yang pertama. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ku Mau Sedia, lagu Sion nomor 161 yang akan dipimpin oleh song leader. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat diundang untuk berdiri. Kesenangan dunia hilanglah dayanya, Tuhan jagalah aku. I want to be ready when Jesus comes. I want to be pleasures grow dim while I'm waiting for Him. Lord, keep me till Jesus comes. Dear God, Tuhan, thank you so much for having us here on your Sabbath day. terima kasih karena kami telah berkumpul pada hari Sabat ini. We are here to listen to your words and not words of a man. Kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. May these words be encouraging to us. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar akan menguatkan iman kami. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Silakan duduk. Cek sound. Cek. Maybe we open. Check. Yes. Let's see. Okay. Check. Yeah. Ya, oke. Mine works. Well, Baiklah saudara-saudara sekalian,
Welcome everyone. Selamat datang bagi kita semua. I know you guys have been waiting for this week. Ya, saya tahu saudara-saudara sudah menunggu minggu ini. And now we are beginning the series A New Beginning. Kita akan memulai sebuah seri tentang permulaan yang baru. Let me tell you that this week is going to be a week full of blessings. Sekarang saya ingin katakan kepada saudara, minggu ini akan minggu yang penuh dengan berkat. And all the truths that we are going to study this week Jadi apa yang kita pelajari sepanjang minggu ini is for everyone. adalah untuk banyak orang, untuk kita semua. It doesn't matter what age they are. Berapa saja umurnya nggak masalah. It doesn't matter what background they have. Apakah background kita nggak masalah. And I encourage you to bring a friend if they don't know Jesus. Dengan ini saya ingin mendorong kita untuk membawa teman-teman kita yang lain yang mungkin belum mengenal Yesus untuk datang berbakti bersama. But before we start, I want to tell you a little bit about myself. Nah, sebelum mulai beliau akan menjelaskan sedikit tentang dirinya. I am from United States, like many Beliau of you berasal know. dari Amerika Serikat, di benua yang lain. I am from the state of Tennessee, which is on the eastern part of the United States. Beliau berasal dari Tennessee, bagian timur dari Amerika Serikat. There are many people there from many other countries as well. Ada banyak, mungkin slide-nya boleh tampilkan? Let me check the slide. Let me see if you can see on the picture. Oke, mungkin bisa dilihat. Come again. I have 3 siblings. Ada 3 saudaranya, mereka bersaudara 3. I have my 2 brothers, Ada 2 saudara laki-laki. and I have my parents. Ada orang tuanya. I like hanging out with my friends. Dia juga, come again? I like being with my friends. Ya, dia senang berteman dengan banyak teman. I also like talking about Jesus to other people that don't know about Jesus. Ya, beliau juga senang untuk berbicara tentang Yesus kepada banyak orang yang belum mengenal Yesus. And I am ready to get to know this church this week. Dan saat ini beliau senang untuk mengenal kita lebih dekat pada minggu ini. So let's start. Mari kita mulai. The title of the message for this afternoon Judul dari pekabaran pada sore hari ini, is Messengers of Hope. Pembawa pesan pengharapan. Today I'm pretty sure many of you know about what news are. Mungkin banyak di antara kita yang mengetahui tentang These are small group of people who are what is the name of the group? news. Oke, news. Mungkin kita banyak tahu tentang ini. These are news for everyone. Ini adalah kabar untuk banyak orang. And we can read it together in the book of Revelation. Kita bisa melihatnya dalam buku Wahyu. Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. As we can read what the Bible says, Bagaimana kita baca tadi dalam ayat ini, you see my friend, these news are for everyone. pekabaran ini saudara adalah untuk semua orang. It doesn't matter what language they speak. Apapun bahasanya nggak masalah. It doesn't matter where you're from. Dari manapun dia berasal tidak masalah. It doesn't matter what your culture is. Apakah budaya saudara nggak masalah? This message is for everyone and it's urgent. Lihat saudara, ayat ini mengatakan pekabaran untuk semua orang, dan ini urgent sekali, penting sekali. And this message is final to everyone. Dan ini merupakan pekabaran akhir bagi setiap orang. So as we study this, Dan sementara kita akan belajar tentang hal ini, we must understand 4 questions. mari kita akan pelajari ada 4 pertanyaan. The questions are, who is this message described in the message? Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah para pemberi kabar itu? What is this message? Apa pekabarannya? For who is this message? Untuk siapa pekabaran itu? And why is this message really important for Dan us? mengapa pesan itu, pekabaran itu penting bagi kita? So as we study today, Sementara kita belajar hari ini, let us begin with the first question. mari kita jawab pertanyaan pertama. Who are the messengers described in this passage? Siapakah pembawa kabar yang disampaikan dalam ayat yang tadi? You see, as we study the book of Revelation, Saudara-saudara, ketika saudara belajar tentang buku Wahyu, the book of Revelation is a book of many symbols. buku Wahyu berbicara tentang buku tentang simbol, banyak simbol-simbol di sana. And symbols are described here as real events. Jadi simbol-simbol ini akan menggambarkan banyak peristiwa. So to really understand what these symbols are, Jadi untuk mengerti tentang gambaran-gambaran simbol-simbol ini, we must understand these events. kita harus mengerti peristiwanya. You see, the book of Revelation is in the New Testament. Saudara tahu buku Wahyu itu ada di buku Perjanjian Baru. And the New Testament was written in Greek. Dan buku Wahyu ini tertulis dalam bahasa Greka, bahasa Yunani. The word that is prescribed here, Kalimat aslinya adalah it's angelos, angelos, which means messenger. yang berarti pembawa pesan atau pembawa pekabaran. So the angels that are proclaiming the message, Jadi malaikat angel yang disampaikan dalam ayat tadi these are symbols of God's messengers. itu berarti
pembawa pesan yang berasal dari Tuhan. Now the question is, Nah, sekarang pertanyaannya adalah, who are these messengers spreading this gospel? siapa yang dimaksud dengan angel atau pembawa kabar dalam ayat tadi? As mentioned earlier, Sebagaimana disebutkan sebelumnya, it is found in Matthew 28. dalam Matius 28 ayat When Jesus 19 told sampai 20, his disciples to preach the gospel to everyone. ketika Yesus mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, akhirnya dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. So the messengers that are prescribed in this passage Jadi kabar baik yang ingin sampaikan menurut ayat ini adalah are people to describe his message. semua bangsa yang diberitakan dalam ayat ini. We are to be those messengers to other people. Kita adalah pembawa kabar itu kepada banyak orang. As Kita a adalah utusan Tuhan. As a follower of God, Sebagai pengikut as Kristus somebody who believes in Jesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, we are called to be messengers of the gospel. kita dipanggil untuk menjadi pengabar-pengabar. And we are to be those messengers to giving hope to a broken world. Jadi kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberikan pengharapan kepada banyak orang. We are called to be messengers to bring them to Jesus. Kita diajak untuk menjadi pembawa pengharapan yang membawa mereka kepada Kristus. And also to tell them about the return that he will come back. Nah, Yesus mengatakan dia akan kembali. Each of us is called to be servants of the Lord. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus, saudara. Each of us have been called to share this gospel. Come again? We are to share this gospel. Oh iya, kita adalah orang-orang yang mengabarkan pekabaran ini. Some people share the gospel as pastors, as teachers, Ada yang menjadi pendeta, barangkali yang menjadi guru. and other people show it as normal conversations. Ada juga orang yang mungkin punya profesi yang lain. So this week, as we share the word of God, Dan minggu ini ketika kita akan berbicara tentang firman Tuhan, as we go out after our Sabbath day, setelah kita pergi keluar dari hari Sabat ini, let us be mindful of inviting others to come to church this week. jadi mari kita ajak teman-teman kita yang lain untuk datang ke gereja. Let us invite people to come every night to listen to the gospel. Ya, ajaklah setiap malam nanti untuk mendengarkan gospel ini, kabar baik ini. And I'm telling you that the reward is going to be great. Ya, saudara, saya ingin katakan ke saudara, kalau saudara ajak teman saudara, hadiahnya itu hebat sekali. Now that we know who these messengers are, Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kita adalah pembawa kabar itu, let us understand what this message of preaching is. mari kita pelajari yang kedua, apa isi pekabarannya, apa isi pesannya. Revelation 14 describes it as the everlasting gospel. Wahyu pasal 14 mengatakan everlasting gospel. Kabar Injil keselamatan untuk kesemuanya, untuk selama-lamanya. As mentioned in the Greek gospel, Saudara tahu tadi dalam bahasa Greka, gospel itu reminds as good news. berarti adalah good news, kabar baik. I don't know about you, but I like listening to good news. Saya nggak tahu saudara, tapi saya sangat senang mendengarkan kabar yang baik. When somebody tells me a good news, I get happy. Ya, kalau ada yang mengatakan, ini kabar baik, saya akan senang. It warms my heart because it is good. Ya, itu akan membuat hati saya gembira karena ini baik ya, baik. So the good news that we are to proclaim Jadi kabar baik yang akan kita sampaikan adalah the same good news that God told Adam and Eve in the Garden of Eden. adalah kabar baik yang sama yang diberikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. It is the same good news that in the prophets of the Old Testament were proclaiming. Ini adalah juga kabar baik yang disampaikan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. It is the same good news that Noah was preaching to the people he knew. Itu adalah kabar baik yang disampaikan oleh Nuh pada zamannya. It is the same good news that Jesus proclaimed when he was here on earth. Dan kabar baik yang sama juga itulah yang disampaikan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Markus 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan, datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. The good news are everlasting. Jadi kabar baik ini saudara adalah kabar baik untuk selamanya. Many of us could receive good news. Mungkin banyak di antara kita sudah merasakan kabar baik ini. You might receive good news at your job or whenever you're at school. Ada yang sudah terima kabar baik ini di pekerjaannya, di sekolah. But these good news are only temporary. Tapi pekabaran yang baik yang seperti itu mungkin sifatnya sementara. In other words, it doesn't last forever. Nggak akan selamanya, saudara. We may get a job.
Mungkin ada di antara kita yang sudah punya pekerjaan, and then later lose that job. tapi kemudian jadi apa? Kehilangan pekerjaan. Many joys that we experience today are only temporary. Jadi kabar baik yang lain yang mungkin kita alami itu sifatnya sementara saja. But the joy that God gives is eternal. Tetapi ketika kita bicara kabar baik yang berasal dari Tuhan, ini kekal selamanya. So you have to remember that these good news, these everlasting news, Jadi kabar baik yang kita bicarakan di sini adalah kabar baik yang kekal. are always good news and last forever. Kabar baik yang ini akan tetap selama-lamanya sepanjang masa. In the United States, Di Amerika Serikat there are 4 seasons: ada 4 season, musim. summer, Musim panas, spring, musim semi, and the other 2 that I forgot. ada 2 yang lain, winter maybe. Winter. Ya, But according to the United States, there are many trees. tapi menurut Amerika ada banyak musim-musim yang lain. And in winter, we have a lot of snow. Ya, pada saat musim salju ada banyak salju di sana. During these 2 seasons, Dalam 2 musim ini, in the winter, pada saat musim dingin, the trees fall and die, the leaves fall and die. pada saat musim dingin, pohon-pohon itu kelihatan akan meranggas dan kemudian menjatuhkan apa? Daun-daunnya. Many of the trees don't have much water, so they don't have leaves. Ya, nggak banyak pohon-pohon itu akan kekurangan air karena apa namanya? Daun-daun akan apa? Akan hilang, akan jatuh. But there is one tree Tapi ada satu pohon that remains green all year long. yang akan selalu hijau sepanjang masa, evergreen. Evergreen. These are called evergreen. Ya, disebut evergreen ya. In other words, it remains green all year long. It remains green forever. Artinya evergreen itu adalah hijau selamanya. You see, the gospel should also be like that evergreen tree. Begitulah kabar Injil itu bagi kita semua, evergreen selamanya. When life changes, Ketika hidup ini berubah-berubah, whenever you go through a season, kadang-kadang ada musim-musim dalam kehidupan ini. you must depend on God. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. When your situations maybe might change from one to another, Kadang-kadang kondisinya berubah-berubah, sebentar begini, sebentar begini. you should be firm in God. Tapi kita harus tetap setia, tetap di posisi kita. You must always repent on God, Tetaplah datang dan bertobat datang kepada Tuhan. because His word never changes. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Alkitab mengatakan Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. So this gospel is called everlasting. Jadi itulah sebabnya Injil itu disebut Injil yang kekal. It is everlasting because it never changes. Ya, disebut Injil yang kekal karena tidak akan berubah-ubah, saudara. But another question that we can ask is, why is it called good news? Nah, pertanyaan berikut yang kita akan tanyakan adalah kenapa disebut ini kabar baik? Let me tell you, it is good news because God sent His Son for us to die. Ya, saya katakan kenapa disebut kabar baik adalah karena kabar baiknya Allah mengirimkan anaknya untuk kita. It is good news because Jesus was teaching to many people. Kabar baik yang disebut ada kabar baik karena Yesus mengajar kepada banyak orang pada saat dia di dunia ini. It is good news because Jesus lived a perfect life among us. Ya, karena Yesus itu kabar baiknya adalah karena Yesus hidup seperti manusia bersama-sama dengan kita. It is good news because Jesus died for us. Dan kabar baiknya adalah Yesus telah mati untuk kita. It is good news because He rose and He went to heaven. Kabar baiknya adalah dia bangkit dari kuburnya dan naik ke sorga. It is good news because He's also soon to return. Ya, kabar baiknya juga adalah dia akan segera kembali kepada kita. So we are God's messengers. Itulah sebabnya saudara jangan lupa kita adalah pembawa kabar baik Tuhan. We as Christians are called to proclaim His gospel. Kita sebagai orang Kristen diajak, dipanggil untuk memproklamasikan kabar baik ini. You see, if we look all around our world today, Amin. if we look all around our world today, Ya, kalau kita melihat keadaan dunia kita ini sekarang saudara, we can see so many things happening in our world. ada banyak hal yang terjadi. Destruction, Ada distraction di gempa bumi. pain, Ya, kehancuran, ada penderitaan, kesakitan. many people going through different problems. Ada banyak orang masing-masing masalahnya masing-masing berbeda. But there's always good news. Tapi selalu ada kabar baik. God has a message for all those people in the world today. Saudara-saudara, Tuhan punya kabaran yang baik bagi semua orang di dunia ini. Now we can answer another question that we have. Mari kita jawab pertanyaan yang berikut. Who is this message for? Untuk siapakah pesan itu diberikan? And Revelation 14 says, Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. so this gospel, the message of the good news,
Jadi saudara, pesan kabar baik ini is for everyone. ada untuk semua orang, semua bangsa dan kaum. I'm pretty sure all of us face challenges every day. Saya percaya bahwa kita banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita hadapi setiap hari. All of us have personal problems. Ada banyak masalah pribadi kita. And that's why we are to proclaim this hope to all the people. Karena itu saudara, kita harus memberikan kabar ini kepada banyak orang. The everlasting gospel is not just for the church. Injil kekal itu bukan hanya untuk gereja ini saudara. It is for your family member that doesn't know about Jesus. Tapi juga bagi anggota keluarga kita yang lain yang belum mengenal Yesus. It's for our neighbor. Mungkin tetangga kita. It's for our friends who we go and communicate with every day. Teman kita yang sering kita ajak ngobrol-ngobrol. But why do we have to share this good news to other people? Tapi kenapa kita harus perlu kabarkan kabar Injil ini ke banyak orang? Why do people need to hear these good news? Kenapa orang-orang perlu mendengarkan kabar baik ini? Wahyu 12 ayat 9 mengatakan yang menipu seluruh dunia. Revelation describes that Satan is the one who deceives many people in the world today. Ya, Alkitab mengatakan ada banyak orang yang tertipu di dunia ini saudara. We can read how Satan would also tell many people lies. Ya, ada banyak kebohongan yang mereka diterima oleh banyak orang. Sometimes we tend to listen to these lies for our life today. Kadang-kadang kita juga seolah-olah sering mendengarkan kebohongan ini dalam kehidupan kita. We might be experiencing some horrible thing in our life today. Jadi bisa jadi kita sering mengalami masalah hal yang mengerikan dalam kehidupan kita. Some pain, Ada penderitaan, some suffering in our life. ada suffering, ada tali penyakit, ada penderitaan. And we can see that this comes certainly from sin. Kita bisa mengerti saudara ini berasal dari setan saudara. Ada penipu. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. But the sad thing is that Satan doesn't want people to turn to God. Ya, sedihnya adalah setan tidak mau kita datang kepada Tuhan. He doesn't want people to experience the eternal joy that God has for us. Ya, setan tidak mau kita mengalami indahnya joy, kegembiraan bersama dengan Tuhan. Satan doesn't like when you read your Bible. Setan nggak mau kita membaca Alkitab kita. He doesn't like when you come to church. Dia juga nggak senang kalau saudara kita datang ke gereja. He doesn't like when you tell others to come to listen to His word. Dia juga nggak akan senang kalau kita datang membawa teman-teman kita datang ke gereja. And He especially doesn't like when you spend quality time with Jesus. Dan bahkan saudara dia tidak akan senang kalau saudara membuat quality time bersama, waktu yang indah bersama dengan Tuhan. John 10:10 says, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. even though Satan is telling these lies to many people today, Walaupun setan memberikan banyak kebohongan kepada manusia pada zaman ini, a beautiful thing that you need to know yang indah yang saudara ingin saya beritahukan kepada saudara adalah is that Jesus is always willing to save you. Yesus selalu ingin datang memberi keselamatan kepada kita. And this is why we are to proclaim this hope of news. Itulah sebabnya kita harus memberitakan kabar pengharapan ini. Many of us know this message. Banyak dari antara saudara yang mungkin tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. And His love, and Jesus' love, Ayat ini mengatakan ada cinta Yesus. He sends us to tell other people about the gospel. Karena Allah mencintai kita, Dia mengirimkan anaknya. We are to proclaim this gospel to everyone. Karena itu saudara, karena kita juga harus mengabarkan pekabaran ini kepada banyak orang. We are to prepare people for Jesus' return. Kita harus mempersiapkan banyak orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. So this afternoon, if you know anyone who's experiencing pain, Jadi kalau kita tahu saudara sore hari ini ada teman kita yang mengalami penderitaan dan kesukaran, anyone that doesn't know Jesus really well, yang mungkin belum mengenal Yesus begitu baik, maybe somebody who turned away from the church, mungkin ada yang sudah meninggalkan gereja kita, this is a message for you. ini adalah pekabaran yang perlu kita bawakan. It's a word of encouragement to tell those people to come into the church. Ya, karena itu saudara, ayat ini mengatakan mendorong kita untuk membawa pekabaran ini, membawa mereka kembali ke gereja To kita. listen to the gospel that we're going to study throughout this whole week. Ya, inilah pekabaran yang kita pelajari sepanjang minggu ini. So I'm pretty sure many of us have been praying for this week as well. Saya percaya banyak di antara kita yang sudah berdoa untuk pekabaran kita dalam sepanjang minggu ini. Because certainly the devil is going to strive. Ya, setan akan berjuang saudara untuk
untuk buat ini semua tidak berjalan dengan baik. He's going to make things happen for them to not come to church and listen. Ya, mereka akan menghalangi orang-orang untuk datang pada pekabaran sepanjang minggu ini. But again, we are to be messengers of the gospel. Tapi sebagai pembawa juru kabar Allah, kita harus tetap memberitakan. Now that we know who these messengers are, Nah, oke, kita lihat pertanyaan yang berikut. Mengapa pesan ini penting? what this message is, Ya, apa pekabarannya? who needs to hear this message. Siapa yang perlu mendengar kabarnya? Now let us understand why we preach this message. Dan mengapa kita harus mengabarkan pekabaran ini? The first angel in Revelation 14, Ya, malaikat pekabaran pada malaikat pertama mengatakan saat penghakiman telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. it announces that the hour of his judgment has come. Saat penghakimannya, jamnya telah tiba. That's the battle between good and evil is almost over. Itulah sebabnya saudara, pertempuran antara yang baik dan jahat hampir berakhir. Jesus is coming soon. Yesus segera akan datang. The reason why Jesus hasn't come back yet Alasan kenapa Yesus belum datang pada saat ini adalah is because there are many people on the world who don't know about him yet. karena masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan pekabaran baik ini. Many people who haven't given their lives to him yet. Ada banyak orang yang masih belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. But Jesus is coming soon. Tapi Yesus segera datang. He's at the doors. Dia telah ada di pintu. Are we just going to sit here and do nothing about it? Apakah kita saudara hanya berdiam dan tidak lakukan apa-apa? Or are we going out to the world and telling these good news to everyone? Atau apakah kita akan pergi keluar dan mengatakan pekabaran Injil ini mengajak mereka datang kepada Tuhan? This is why we preach. Itulah sebabnya kita perlu mengkhotbahkannya. This is why we are the messengers described in this passage. Itulah sebabnya saudara, kita harus perlu menyadari kita adalah pembawa kabar, malaikat, juru kabar itu yang disebutkan dalam ayat ini. We are to be messengers of hope to a broken world. Kita adalah juru kabar Injil kepada orang yang membutuhkan pengharapan. We are to bring these good news to everyone. Kita adalah pembawa kabar Injil, kabar baik ini kepada banyak orang. We must prepare people for the return of Jesus. Kita harus mempersiapkan banyak orang bagi kedatangan Tuhan yang kedua So kali. everyone needs to hear this gospel. Karena itu saudara, semua orang perlu kabar baik ini. But how are people going to accept this gospel? Nah, sekarang bagaimanakah caranya agar orang itu bisa mengerti akan Injil ini? If sometimes we ourselves don't want to share this gospel. Karena seringkali kita malu dan tidak mau memberitakan pekabaran ini. The Apostle Paul asks a very important question. Ada sebuah pertanyaan dalam Roma 10 ayat 14 yang mengatakan, tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimanakah mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? This question is for you and me today. Pertanyaan ini saudara adalah bagi saudara dan saya. How are people going to hear the gospel today? Bagaimana caranya orang bisa mendengar kabar baik ini? How are they going to hear the gospel without no messenger? Kalau nggak ada kita yang membawa juru kabar bagi mereka. And that's why God is calling you today to be that messenger. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kita sekarang menjadi juru kabar Allah. He offers everyone salvation and hope. Dia berharap akan banyak orang datang kepada keselamatan dan pengharapan ini. And He's wanting you to choose this for your life. Dan kita diminta untuk memilih menjadi juru kabar Allah. So, there's a question that I want to make. Oke, beliau akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Will you choose to be a messenger of God today? Apakah saudara mau menjadi seorang juru kabar Allah? I know that later we're going to start with the first sermon. Ya, saya tahu beliau akan mulai nanti dengan sebuah khotbah katanya. So, if you have a time, Ya, kalau saudara punya waktu, send a text to somebody that might want to come to these meetings. oke, mungkin kita bisa teks atau WA teman kita untuk datang. When you Nanti. go home tonight, Ketika saudara pulang malam hari ini, invite your neighbor to come to the church. ya ajaklah kawan-kawan kita untuk datang ke sini. As you go to school this week too, for the little ones. Ya, kalau saudara-saudara punya teman di sekolah, barangkali ajak mereka ke sekolah. Invite your friends to come to the church. Ya, datang ke dalam pertemuan kita sepanjang minggu ini. The question is, are you wanting to be that messenger of hope? Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau menjadi pembawa kabar itu? Today God calls us to be His messengers. Tuhan memanggil kita untuk menjadi juru kabarnya. Let me tell you, we don't have much time left in this world. Saudara-saudara, kita tidak punya waktu yang banyak di dunia ini. Because Jesus is at the doors. Karena Yesus sudah ada di pintu. Everyone needs to hear this message. Semua orang butuh mendengarkan kabar baik ini. So let's invite people this week. Karena sudah itu saudara, mari kita ajak teman-teman kita. Let's help people make decisions for Jesus. Mari kita ajak, arahkan mereka untuk membuat keputusan bagi Tuhan. Let the gospel be shared with everyone. Biarlah
Injil ini akan berbicara kepada mereka. Because we are the ones to share this gospel. Dan kita adalah para juru kabarnya. So, I want to make an invitation. Saya akan memberikan sebuah undangan. If you're wanting to be a messenger of the gospel, Jikalau saudara ingin menjadi juru kabar Allah, if you're wanting to share this good news to kalau everyone, saudara ingin ikut bagian dalam memberitakan kabar Injil ini, stand up right where you are. maukah saudara berdiri? I want to pray for everyone who wants to be a messenger of the gospel. Beliau ingin berdoa bagi semua orang yang ingin menjadi juru kabar Allah. Stand where you are right now. Di manakah saudara? Mari berdiri kalau saudara ingin Do you mau want to be the messenger of the yang gospel menjadi today? juru kabar Tuhan. Today you can say, Lord, I'm so busy. Katakanlah saudara, Tuhan, kau tahu saya sangat sibuk. I don't have time for you. Saya nggak punya waktu, Tuhan. But today you can say, Lord, help me make time for you to invite other people and listen to this. Itu perkataan kita dulu. Tapi sekarang ketika kabar disampaikan, katakanlah, Tuhan, ini aku, utuslah aku. You can say, Jesus, I'm really lazy. Karena Yesus segera akan datang, saudara. But give me energy to share the gospel to people. Berikanlah kepada aku, Tuhan, kuasa dan energi untuk memberikan kabar baik ini kepada banyak orang. The change needs to start within you first. Mungkin? The change needs to start within Oke, you. jika ada yang perlu dirubah di dunia ini, yang pertama adalah diri kita yang perlu dirubah. If you are wanting to make this change in the world today, Kalau saudara ingin terlibat dalam pekabaran ini, we are to share the good news to everyone. kita akan menjadi juru kabar Tuhan, mengabarkan kabar Injil kepada banyak So orang. this is a message of hope to those people who are wanting to share good news to others. Jadi ini adalah saudara pekabaran yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. So I'm pretty sure as we going to start tonight, Puji Tuhan saudara telah bangkit berdiri dan mau menjadi juru kabar Allah malam hari ini. God will bless these meetings every night as we share His word. Tuhan akan memberkati setiap pertemuan kita setiap malam. And as well as a family church, Sebagai anggota keluarga besar Allah dalam gereja ini, let us keep our messengers in prayer. mari kita tetap menjadi juru kabar Allah dalam doa-doa kita doakan ini. So that God can use us to reach other people who live in darkness. Supaya Tuhan dalam menggunakan kita meraih orang-orang yang dalam kegelapan. So let us be messengers of hope. Jadilah juru kabar keselamatan. Let's pray. Harapan. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa di sorga, thank you so much because you have called me. terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami. You have called us Engkau telah memanggil kami ya Tuhan to be messengers of the gospel. untuk menjadi juru kabar Injil, Be messengers of hope. juru kabar pengharapan. Sometimes we might be scared of sharing the good news. Tuhan, kadang-kadang kami takut untuk mengabarkan pekabaran ini. But Lord, help us to share the good news to everyone. Tapi Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mengabarkan kabar ini kepada banyak orang. It doesn't matter who they are. Siapapun mereka Tuhan, It doesn't matter what they do. apapun yang mereka kerjakan Tuhan. But Lord, use us this week as we share your gospel. Tetapi Tuhan, gunakanlah kami sepanjang minggu ini untuk menjadi juru kabar keselamatan ini. Help us to make decisions for others to receive you as their Savior. Ajar kami Tuhan untuk membuat keputusan untuk membawa teman-teman kami kepadamu. We love you, Lord. Tuhan, kami mencintaimu. Use us this week. Gunakanlah kami Tuhan sepanjang minggu ini. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you. No. Cek. Sesi pertama KKR kita hari ini telah berakhir. Adakah tangan-tangan yang akan dilambaikan melambangkan hati yang berbahagia mendengarkan pekabaran pertama ini? Terima kasih Bapak Ibu. Jangan pulang dulu, kita akan mendengarkan khotbah sesi kedua yang berjudul Hope Restored. Dan sebentar untuk itu kita akan mendengarkan lagu spesial kedua yang akan dibawakan oleh choir anak kayu putih atau cakep.
Terima kasih untuk choir anak kayu putih yang sudah menyanyikan lagu spesial yang kedua yang begitu indah. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan khotbah di sesi kedua dengan judul Hope Restored. Baik, pembicara kita membutuhkan waktu lebih sedikit lebih lama lagi. Kami meminta adik-adik adventurer beberapa orang untuk memimpin dalam energizer. Oke, Pathfinder. Selamat sahabat bagi kita semua. Sekarang kami akan membawakan energizer, tetapi kami akan mencontohkannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Okay. No, they just maybe yeah. Check. Yeah, it works. All right, well, let's start with our first sermon. Ya, come again. Let's start with our first sermon of the week. Mari kita mulai dengan khotbah yang pertama untuk minggu ini. Hope restored. Harapan dipulihkan. This is a very special sermon as well. Ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik bagi kita. Because it tells us how we can have hope again. Karena kabaran saat ini bicara tentang bagaimana kita bisa memiliki pengharapan kembali. In your life, have you ever experienced some plans that don't work anymore? Pernahkah saudara melihat seperti yang di slide ini, kita seperti merasa tidak punya pengharapan? Some interruptions of your plans that you had for your future? Ada rencana kita tapi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Maybe you planned an activity outside with your friends, Mungkin saudara punya rencana dengan temanmu, but then there was rain. tapi kemudian tiba-tiba hujan. Maybe you wanted to spend time with your family, Mungkin saudara ingin bersama-sama dengan keluarga yang lain, but then something unexpected came up in your schedule. tapi tiba-tiba ada yang kemudian terjadi dan kita nggak bisa ketemu. In the Bible, in Jeremiah 29:11 says that God has special plan for us. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Tuhan memiliki rencana yang khusus kepada kita. Dia mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God wants us for us to live in hope. Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan. But like I mentioned earlier, as we look in our world today, Tetapi sebagaimana disebutkan sebelumnya, kalau kita lihat keadaan dunia ini, there are many people living hopeless. ada banyak orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. It doesn't look like our world has hope. Ya, kelihatannya dunia ini sepertinya udah nggak tahu lagi bagaimana. And why is this happening? Dan kenapa ini terjadi? Is God making our plans bad for ourselves? Apakah Tuhan membuat perencanaan yang tidak baik dalam kehidupan kita? Why are we suffering? Kenapa kita menderita? Jesus provides an answer. Yesus memberikan sebuah jawaban. He told us to be His disciples. Dia mengatakan kita untuk menjadi muridnya. He also, when He talked to His disciples, He talked about a farmer. Ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia berbicara tentang pertanian. One day, Suatu hari, the farmer was out in the farm. seorang petani keluar dari ladang pertaniannya. And he was planting seeds. Dia pada waktu itu sedang tanam sebuah benih. But sebuah benih. some of these farmers, I was watching this farmer, Tetapi kemudian ada yang sedang jaga sebenarnya ladang ini. they saw that these seeds were bad. They were not good. Ya, tiba-tiba mereka melihat yang hasil yang tumbuh di ladang itu nggak baik hasilnya. And they asked him, where did these seeds come from? Lalu mereka bertanya, kok ini kita tanam yang baik, kok tiba-tiba yang muncul ini yang nggak yang baik? What can we do about this problem? Apa yang harus kita lakukan dengan masalah ini? Then Jesus told this story to illustrate the sin of the world. Nah, saudara-saudara, itu adalah perumpamaan Yesus tentang keadaan dunia kita yang penuh dosa ini. There are 3 points that we are going to study. Ada 3 poin yang kita akan pelajari. God's plan, Rencana awal Tuhan, how God's plan is interrupted, bagaimana kemudian rencana Tuhan itu berubah, and how God's plan is to be restored. dan bagaimana kemudian rencana Tuhan ini dipulihkan kembali. So let's begin with the first thing. Mari kita bicara tentang hal yang pertama. Let's look at God's original plan for us. Ini adalah rencana awal Tuhan bagi kita. God Himself explained this story in Matthew. Saudara-saudara, Tuhan menceritakan ini dalam Matius 13 ayat 37-38 dikatakan, ia menjawab katanya, orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan Allah, dan lalang anak-anak si jahat. The farmer who is sustained in the story, petani yang digambarkan dalam cerita ini is a symbol of Jesus Himself. adalah gambaran tentang Yesus. On the earth, He is called the Son of God, Dan dunia, the Son of Man. ya itulah sebabnya disebut dia adalah anak manusia. He's the creator of the world and He's the creator of everything. Dia adalah pencipta dunia ini dan semuanya segala sesuatu diciptakan oleh dia. The first 6 chapters of the Bible
Ada 6 chapter yang pertama di Alkitab. we could see and study how God created this world. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. In 6 days, He made this earth. Dalam 6 hari Dia menciptakan dunia ini. He made the sky, the sea, Dia membuat langit, laut, dan lautan. the animals, Ada binatang-binatang diciptakan oleh Tuhan. and many creatures that live in our planet today. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini. He made the first 2 human beings, Dan kemudian diciptakanlah 2 manusia yang pertama, Adam and Eve. Adam dan Hawa. Dikatakan Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. When God created this world, Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, it was perfect. sempurna saudara. There was no sickness or diseases. Tidak ada penyakit, tidak ada yang menderita, There was no pain and no sadness. tidak ada penderitaan. And everything existed in perfect peace. Dikatakan semuanya sempurna. The Bible says in James, Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. everything that God gives you Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu is a good gift from Him. adalah pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Because He wants the best for our lives. Karena Dia ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. We all have the natural sin. Ya, kita punya saudara dosa Sometimes we don't have alami. the good desires. Kadang-kadang kita tidak memiliki keinginan yang baik. But these desires of hope come from God. Tetapi saudara, kalau saudara punya keinginan untuk berubah, itu berasal dari Tuhan. And that is because we as humans are created in His image. Ya, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. The Bible Alkitab, says that God is love. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih. And if God is love, Kalau Tuhan itu kasih, that means that His kingdom is built in love. kerajaannya pasti suatu kerajaan yang dibangun dengan penuh kasih. There's no selfishness in His kingdom. Tidak ada selfishness, apa namanya ini, ya, yang mementingkan diri, roh mementingkan diri. He created everything perfectly made. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sempurna, saudara. I don't know about you, but Saya tidak tahu tentang saudara, tapi have you ever planted a plant? apakah di antara saudara ada yang pernah nanam pohon? When you plant a seed Kalau saudara menanam benih, and you watch the root grow, lalu tiba-tiba yang saudara lihat itu rumput-rumput yang tumbuh, it is a sign of beautiful because it comes to life. it It is a sign ini adalah tanda of life. kehidupan, tanda-tanda kehidupan. The plant needs many things for it to be alive. Tanaman itu saudara perlu banyak hal untuk bertumbuh. It needs water, Perlu air, it needs sunlight, perlu cahaya, some type of soil to sustain it, ya perlu tanah yang subur, and it is the job of a person who plants that seed dan itulah pekerjaan dari seorang petani untuk tanam benih. to make sure that this seed needs everything it needs to grow. Untuk menciptakan, untuk memenuhi semua kebutuhan tanaman itu untuk bertumbuh dengan baik. And in the same way, Dengan cara yang sama lah, God provided everything for Adam and Eve. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu untuk Adam dan Hawa. He gave them plants. Ya, diciptakan tanaman-tanaman, He gave them trees. diberikan pohon-pohon, He gave them a good harmony between them and God. diberikan suasana yang indah dan suasana harmonis antara dia dan Tuhannya. God, in other words, gave them a perfect environment for them to live. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan lingkungan yang cocok dan indah untuk Adam dan Hawa. God gave them a perfect relationship between them too. Tuhan juga memberikan hubungan yang baik antara Adam dan Hawa, pasangan ini. And the beautiful privilege that they both had Tetapi apa yang terjadi saudara? was that they had the privilege of taking care of His creation. Kamu gini? They had the privilege Mereka punya kesempatan. of taking care of God's creation. Ya, Tuhan memberikan privilege dengan memelihara semua ciptaan-ciptaannya, berikan privilege kepada manusia. We can read in Genesis. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. But sadly, God's plan was interrupted. Tapi kemudian rencana Tuhan ini harus berubah, saudara. In the story that Jesus told, Dalam sebuah cerita yang Yesus mengatakan, the servants of the farmer
pelayan dari petani itu noticed that there were a little bit of weeds on the ground. tiba-tiba dilihat ada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang tidak baik tumbuh di tanah. And they asked the farmer, what happened? Lalu dia tanya, apa yang terjadi? Let us see what they said. Mari kita lihat apa yang dikatakan. Matius 13 ayat 28 mengatakan, musuh telah melakukan ini. Today, as we look around in our world, Saudara-saudara, kalau kita lihat dunia kita sekarang ini, many hopeless people, like I mentioned. ada banyak orang-orang yang tidak berpengharapan sebagaimana saya sebutkan tadi. We see many terrible things happening in our world. Ada banyak alam mengerikan yang terjadi dalam dunia ini, saudara. We see wars, diseases. Ada perang, ada penyakit, We see conflict between families. ada konflik di tengah-tengah keluarga, Many people suffering from depression. ada banyak people coming. Many people suffering from depression. Oke, ada banyak orang menderita depresi, saudara. And sometimes they think that God is not present in their lives. Dan kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada dalam hidupnya. And this is what God doesn't want for our lives. Sebenarnya Tuhan nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. When we ask, why is God so bad? Kenapa ketika kita bertanya kenapa Tuhan begitu buruk melakukan hal ini? Does He care about us? Apakah Dia peduli kepada kita? Why is our world so bad? Kenapa dunia ini begitu kacaunya? There's an answer from the Bible that answers this. Ya, jawaban Alkitab adalah musuh telah melakukan ini. Who is the enemy Siapa musuh kita who interrupted God's yang plans? mengalihkan rencana awal Tuhan? Let's see the answer in the Bible as Mari kita well. baca apa kata Alkitab. Matius 13 ayat 38 sampai 39. Lalang anak-anak si jahat, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. The one who causes sadness and pain Segala sesuatu kesedihan dan penderitaan ini adalah karena is the enemy himself. musuh kita yang membuatnya. The sickness many people face today in the world Kalau ada yang penyakit yang terjadi di dalam dunia ini is because we are sinners. adalah karena kita ini orang berdosa, saudara. And this is work of the enemy. Dan inilah pekerjaan musuh itu. The depression many people have in our world today Depresi yang dialami oleh banyak orang is work of the enemy. adalah pekerjaan dari musuh itu. The conflict and pain many people have in their families and even in ours Kalau ada pertengkaran tengah-tengah keluarga kita is also work of the family. adalah pekerjaan sang musuh. We can read in Ephesians Mari kita baca 6:12. Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. There are many conflicts and wars between nations, and we Ada can see banyak this. konflik-konflik yang terjadi, saudara, saat ini. We experience conflict in relationships with others. Ada konflik di antara hubungan sesama kita. But we must remember in reality Mari kita ingat that other people are not our enemies. bahwa teman kita itu bukan musuh kita. The devil is certainly the enemy here. Musuh kita adalah setan, saudara, bukan teman kita. Now we know who the enemy is. Oke, saudara, kalau kita sudah tahu siapa musuh kita, Now let us ask, mari kita tanya, how did the enemy interrupt God's plan for our lives? bagaimana caranya musuh kita itu The story mengacaukan rencana awal Tuhan. Let me tell you that the story does not begin here on earth. Mari saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ceritanya bukan di dunia ini awalnya. Everything is started in heaven. Semuanya mulai di dunia yang lain, di sorga. Heaven was full of angels, Sorga itu ada malaikat-malaikat di sana, saudara, created by God, yang perfectly diciptakan made. oleh Tuhan. But certainly there was this one beautiful angel. Tapi ada seorang malaikat yang sangat indah. He started questioning, why me? Dia mulai mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. I want to be higher than God. Dan mulai bertanya, Tuhan itu gak baik, saya ingin mengungguli dia. I want to be glorious. Saya ingin kemuliaan itu. I want to be in God's place. Saya ingin berada di posisi Tuhan. And he was one of the chief angels. Dan, come again? He was the chief of many angels. Oh, dia itu adalah penghulu malaikat pada saat itu. And his name was Lucifer, as many Namanya of us Lucifer, know. saudara. Lucifer was glorious, Waktu itu Lucifer itu sangat mulia, intelligent, sangat pintar, beautiful. cantik, saudara. But let us read what Ezekiel says in the Tapi apa yang Bible. dikatakan oleh Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15? Anda adalah materai kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan dan diakhiri dengan keindahan. Di Eden, di taman Tuhan kamu berada. Dari setiap batu berharga adalah pakaianmu.
God created Lucifer as a perfect being Awalnya Tuhan menciptakan Lucifer sebagai seorang malaikat yang mulia with so much authority and splendor. dengan banyak kemuliaan dan pujian. But notice what the next verse says. Tapi apa yang dikatakan ayat berikut, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. And at some sad point of his life, Dan pada titik poin tertentu dalam hidupnya, Lucifer sinned. Lucifer berdosa. He wanted to be greater than God. Dia ingin mengungguli, menjadi sama dengan Tuhan. We can read in Isaiah, Mari kita baca Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer's jealousy Lucifer cemburu, saudara. led to this sin. Kecemburuan inilah yang kemudian menyebabkan hal ini terjadi. He desired the authority of God. Dia ingin menyamai kemuliaan Tuhan. Lucifer created a good being. Lucifer diciptakan sebagai makhluk yang mulia, He chose to rebel against God. tetapi kemudian memilih untuk memberontak kepada Tuhan. So he started going to other angels and telling them, Lalu kemudian dia pergi kepada malaikat-malaikat yang lain dan mengatakan, should I be greater than God? aku harusnya sama dengan Tuhan, lebih hebat dari dia. Should I be the leader of heaven? Bukankah aku ini adalah pemimpinmu? And he started lying to many angels in heaven. Dia menyebarkan berita bohong ini kepada malaikat-malaikat di sorga. And some of these angels believed his lie. Lalu sebagian dari malaikat-malaikat ini mempercayai kebohongan ini. The Bible says, Alkitab mengatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Kemudian Wahyu 12 ayat 7. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lucifer, the perfect angel, Lucifer, malaikat yang sempurna tadi, the perfect being that God created, makhluk yang indah yang Tuhan ciptakan, had now become a rebellious demon. sekarang menjadi setan sang pemberontak. Lucifer and his followers, Lucifer dan para pengikutnya they were casted out of heaven dibuang dari sorga. as created being. Sebagai makhluk yang diciptakan, He rebelled against God. dia kemudian memberontak kepada He Tuhan. rebelled against his creator. Dia memberontak terhadap penciptanya. But the battle between Satan and God Tetapi pertempuran antara setan dan Allah is the great, adalah pertempuran yang the great controversy, right? Adalah pertempuran yang paling hebat, apa namanya? Kemenangan air katanya kalau bahasa Indonesia. the great battle that happened in heaven. Pertempuran yang terjadi, saudara, awalnya di sorga. Jesus won the first battle. Tetapi Yesus memenangkan pertempuran pertama itu, And the saudara. beautiful thing is that whenever we have battles in our lives, Yang indah adalah Jesus always fights for us. kalau kita menghadapi pertempuran, Tuhan akan berperang juga untuk kita. But how did Satan, Tapi bagaimana setan? how did he interrupt the plans of God for our lives? Bagaimanakah setan dapat mengubah rencana Tuhan bagi kehidupan kita? We can read in Genesis 3. Mari kita baca Kejadian Genesis 3 ya. 2 ayat 3 or 2? 3. Oke. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. In the Garden of Eden, Di Taman Eden, God made Adam and Eve. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada saat itu. But even though he made them, Tapi kalaupun Tuhan telah menciptakan mereka, he gave them a test. Tuhan memberikan suatu ujian. He gave them everything they needed. Tuhan mencukupkan semuanya kebutuhan mereka di taman itu. Water, Ada air, the animals, ada binatang-binatang di sekitarnya, perfect peace, kedamaian. and also a good relationship between them too. Ya, di antara mereka juga saling mencintai, menyayangi. But he decided to give them a test. Tetapi ada ujian yang diberikan oleh setan. God placed a tree in the Garden of Eden. Ya, kenapa? Pada saat itu Tuhan menciptakan sebuah pohon di tengah taman itu. And God said, look, you don't have to eat about this. Lalu Tuhan mengatakan, "Hei, kamu nggak boleh makan buah dari pohon ini. Because if you eat out of this, Karena jika kamu makannya, you will surely die. kau akan mati."
But certainly the devil always is a liar. Ya, tapi setan datang dengan kebohongannya. Satan was at the tree. Ya, dia datang ke pohon itu. He was in shape of a serpent. Ya, dia datang dalam bentuk seekor ular. He was ready to throw the first lie. Ya, dia mulai kemudian menyebarkan kebohongan pertama, yang kebohongannya. And he was ready to deceive them. Dan kemudian siap untuk menipunya. So one day when Eve Pada saat itu Hawa datang ke pohon itu. was in the Garden of Eden, Ya, ada di taman itu. looking for food, Coba cari makanan. she came near this tree Dia mulai mendekat kepada pohon yang di tengah. and she heard the voice of the serpent talking to her. Tiba-tiba dia mendengar suara ular The bicara ser- kepadanya. The serpent said, "Look, doesn't this tree look beautiful? Kemudian ular berkata, kamu lihat nggak pohon ini indah? Would you like to eat out of this beautiful fruit that this tree has?" Kamu mau makan buahnya nggak? Tanya si ular. He asked many questions to lead her into sin. Mulailah dibuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring Hawa And untuk berdosa. he deceived her. Akhirnya Hawa tertipu. We can read in Genesis 3. Mari kita baca Yohanes Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. The serpent lied to Eve. Ular itu berbohong kepada Hawa. It told her that the character of God really didn't matter. Ya, dia mengatakan Tuhan itu bohong. Tuhan itu bohong. And when Eve really listened to the serpent, Dan ketika Hawa mendengar perkataan sang ular, then she really understood. dan kemudian dia mulai mengerti. She was deceived. Dia tertipu. She was lied to. Dia telah dibohongi. And she took the fruit and ate it. Akhirnya dia ambil pohon itu dan makannya. And as she ate it, Dan ketika dia memakannya, she went and shared with Adam. dia kemudian membagikan makanan itu kepada Adam, pasangannya. And Adam also ate out of this fruit. Lalu kemudian Adam memakan buah pohon itu. Adam knew the commandment that God had given them. Sebenarnya Adam tahu But perintah Tuhan kepada mereka. the devil placed his desire Tapi setan kemudian menempatkan sebuah keinginan to disobey God. untuk tidak menurut kepada Tuhan. Just like Lucifer in the beginning, Ya, seperti Lucifer di awalnya. now Satan was deceiving Adam and Eve. Nah, sekarang setan telah menipu Hawa dan Adam. Sin entered this world, Dosa telah datang ke dunia ini. and sometimes the devil has many lies to us. Ya, saudara, setan punya banyak kebohongan kepada kita. But the beautiful thing is that God always wants the best for our lives. Tetapi Tuhan selalu datang dan ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. That is to have peace and hope. Ya, itu selalu punya kedamaian dan pengharapan. He has perfect plans for our life. Dia punya rencana yang indah bagi kita. Just like the rebellious angels were casted out of the heaven, Seperti pada saat itu ketika pemberontak itu kemudian diusir dari sorga. sadly also Adam and Eve were casted out of the Garden of Eden. Akhirnya Adam dan Hawa juga harus terusir dari Taman Eden. The beautiful garden was their home. Tetapi apa mungkin? Their beautiful garden Oke. Akhirnya taman mereka yang indah, was their home. yang tadinya adalah rumah mereka, katanya di sini Yohanes 8:14, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. We see that Satan lied to Adam and Eve. Saudara, perhatikan ini bahwa setan itu berbohong kepada Adam dan Hawa. But he doesn't stop lying. Tetapi He doesn't stop lying. tidak berhenti sampai di situ, dia tetap berbohong. He still lies to many people in our world Dia today. masih tetap berbohong kepada kita pada saat ini. He lies to men, Dia berbohong kepada kita, kepada manusia, to many women, kepada pria dan wanita, and to our kids. kepada anak-anak juga berbohong. Have you ever taken the time to think of the quiet moments of life? Pernahkah saudara berpikir tentang kebohongan ini? Maybe you have pain in your life. Mungkin saudara punya penderitaan. Maybe you have asked God, why does these things happen? Lalu bertanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Why is there pain? Kenapa harus aku menderita, Tuhan? Why is there so much sorrow in the world? Kenapa terlalu banyak kesedihan dalam dunia ini? The reason why is because Satan, Alasan kenapa adalah karena setan. the devil, has made all of this happen. Setan
pembawa kejahatan itu telah membawa dosa ke dalam dunia ini. Just like in the story of the farmer, Ya, sama seperti dalam cerita tentang petani di ladang itu. the servants asked why so many seeds were bad. Ya, tadi para pekerja itu bertanya, mengapa begitu banyak benih yang jahat yang muncul tumbuh ini Tuhan, katanya. He had to deal with these weeds. Ya, mereka harus harus menghadapi That benih yang jahat ini, that the enemy planted. yang ditanam oleh musuh itu. But let's see what the farmer said. Apa yang dikatakan oleh petani itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menua. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius 13 ayat 30. When the rebellion continued here on earth, Ketika pemberontakan terjadi di dunia ini, there are many human beings who today experience this tragedy. ya ada banyak orang yang kemudian menderita oleh akibatnya. Many results of sin into our life. Ada banyak yang terjadi dalam hidup kita oleh karena dosa. We have deceived by Satan as well. Kita juga telah tertipu oleh setan. As Christians in our spiritual walk, we too experience this. Sebagai orang Kristen, walaupun kita orang Kristen menjalani kehidupan ini sering juga kita tertipu, saudara. But the beautiful thing is Tetapi yang indahnya adalah that God gives us a special promise. Tuhan memberikan sebuah janji yang istimewa. The promise of a Savior. Janji seorang penebus. The promise of someone who will deliver us. Janji seseorang yang akan menyelamatkan kita. Dikatakan dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. For many thousands of years, Selama sekian lama dalam waktu-waktu, the people of God have always believed in His promise. orang-orang pada zaman dulu percaya dan mengharapkan kedatangan janji ini, The promise of a Savior coming. bahwa seorang penyelamat akan datang. So they repented of their sins, Lalu kemudian mereka bertobat dari dosanya. and they believe in God's forgiveness. Mereka percaya akan pengampunan Tuhan. And they believe that one day, Dan mereka percaya baru suatu hari He would defeat the enemy. bahwa akan ada yang akan mengalahkan sang musuh. And just as God promised, Dan sesuai dengan janji itu, the same Savior came. akhirnya muncullah seorang penyelamat, juru selamat. Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. So we see that here Jesus was born. Ya, akhirnya saudara kita lihat bahwa Yesuslah yang menang. Jesus came at the right time. Yesus datang pada waktu yang tepat. God sent His own Son to the world Tuhan mengirim anaknya satu-satunya ke dunia ini. to die for our sins. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. But the reason why He came to the world Dan alasan kenapa dia datang ke dunia ini adalah is because God was thinking of you and His plans. karena Allah ingin mengembalikan rencana awalnya, And memulihkan rencananya. Jesus died in our place. Dan kemudian Yesus mati kemudian di kayu salib. By sending Jesus, Dengan mengirim Yesus, then God, that's how He demonstrated His love for you. saat itulah Tuhan mendemonstrasikan cintanya kepada kita. Jesus is our Savior. Yesus adalah juru selamat. Because Jesus came, Karena Yesus datang, you are redeemed today. kita ditebus pada saat ini. We have the hope of that day. Kita punya pengharapan That akan hari itu. God will make everything new. Ketika Allah kemudian menciptakan segala sesuatunya menjadi baru. Jesus, when He was here on earth, Tuhan akan datang ke dunia ini. He faced many temptations. Tuhan pernah datang ke dunia ini, dia menghadapi banyak pencobaan. And those temptations were from Satan Dan himself. pencobaan itu juga berasal dari musuh itu. But although He was tempted, Jesus overcame them. Tetapi ketika itu walaupun Yesus dicobai, He lived a perfect life, dia tetap mempunyai kehidupan yang sempurna. and He never sinned. Tidak pernah berdosa. We can read in Hebrews 4. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 15 yang mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. So when Jesus died for Jadi you, ketika Yesus mati untuk saudara dan saya, He demonstrated His love. saat itulah dia sedang mendemonstrasikan cintanya. He demonstrated that God really has a perfect plan for your life. Dia menceritakan bagaimana Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Even though there's a lot of sin today in the world, Walaupun ada banyak dosa dalam hidup ini, God always has a perfect plan for your life. Tuhan selalu punya rencana yang indah dan sempurna bagi kita. When Jesus resurrected, Ketika Yesus bangkit, Jesus demonstrated that righteousness.
Yesus sedang mendemonstrasikan kebenarannya. Love and victory over death. Cinta dan kemenangan terhadap kematian. Sometimes we can ask. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, saudara. You might have a question. Mungkin kita punya pertanyaan dan keraguan. Does God really care about me? Apakah Tuhan itu peduli kepada aku? Does God care about my sufferings? Apakah Tuhan melihat penderitaanku? Does God have perfect plans for my life? Apakah Tuhan punya rencana dalam hidupku? And this afternoon, Dan sore ini, saudara, I can tell you that God has perfect plans for your life. saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan punya rencana yang sempurna bagi kehidupan kita. It doesn't matter what you're doing. Apapun yang saudara lakukan, It doesn't matter what you want for your future. apa yang saudara inginkan pada masa depan saudara, nggak masalah. Because sometimes I tend to plan for the future. Karena kadang-kadang kita merencanakan sesuatu bagi masa depan kita. And my plans might not be going according to God's plans. Kadang-kadang rencananya sudah bagus tapi nggak sesuai yang terjadinya. If you have felt like this, Kalau saudara memperhatikannya, let me tell you that God has perfect plans for your saya ingin life. katakan kepada saudara, Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi hidupmu. He cares so much. Dia peduli kepada kita. He even sent his son down from heaven Saking pedulinya dia mau mengirimkan anak yang tunggal untuk mati. to die bagi for you. kita. Mati bagi kita. He understands your pain. Tuhan itu tahu penderitaanmu, saudara. He understands your questioning. Saudara, Tuhan itu mengetahui pertanyaan-pertanyaanmu ya. He understands your pain because he also had pain. Karena dia pernah mengalaminya. And the good news is that he has a plan for your life. Kabar baiknya adalah dia punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. I can surely tell you that we are living in the final days of the earth. Saya mengatakan kepada saudara, kita sedang berada di ujung sejarah dunia ini. We are living in the final days of good and evil. Kita sedang berada di ujung pertempuran yang baik dan yang jahat. And like I mentioned, Jesus is coming soon. Dan saya ingin berani mengatakan Tuhan akan segera datang. Just as we are to be his messengers, Dan kita sebagai pembawa juru kabar itu, we are to be aware that Jesus is coming soon. kita harus pertama kali tahu bahwa Yesus itu segera datang. He's going to put an end to all this suffering. Dia akan segera mengakhiri semua penderitaan ini. He will also restore all things. Dia akan kemudian mengembalikan pengharapan ini. In the story of the farmer Dalam cerita tentang petani itu, that was described to harvest, mungkin? in the story of the farmer, Dalam cerita tentang petani itu, this was described by harvest. diceritakan tentang panen. Jesus said that the harvest is the end of the age. Dikatakan saat panen itu adalah akhir dunia ini. Soon Jesus will return with his angels. Yesus akan segera datang dengan malaikat-malaikatnya. Sin is going to be destroyed. Akhirnya dosa akan segera dihancurkan. Those who made bad decisions are going to be redeemed. Semua orang yang baik akan diselamatkan. And those who want to make a difference in their life Dan semua orang yang buat pilihan yang lain dalam hidupnya are going to have a new beginning. akan memiliki new beginning, pengharapan yang baru, Soon awal yang baru. Soon Jesus is going to take all of us to heaven. Dan segera Yesus akan membawa kita dalam kerajaannya. And that is going to be a wonderful experience for us to have. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat indah, saudara. Today, I don't know where you're standing. Today, I don't know what you are doing. saya tidak tahu apa yang saudara lakukan pada saat ini. You might be experiencing some pain in your life. Mungkin ada di antara kita yang merasakan penderitaan saat ini. You may be suffering about something. Mungkin ada saudara yang merasakan kesesakan oleh karena sesuatu hal. But one day, very soon, that will come to an end. Tapi kemudian segera ini akan berakhir, saudara. If you put your trust in Jesus, Kalau saudara percaya kepada Yesus, then you will know that He can save you. saudara akan pasti tahu bahwa Dia akan datang menyelamatkan saudara. He will be here in the world. Dia akan segera datang ke dunia ini. When we come back, Ketika kita datang, there will be no more suffering. tidak akan lagi penderitaan. Revelation 21 says, Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. that is going to be a beautiful day for all of us. Tuhan telah menciptakan sebuah hari yang indah kepada kita semua, saudara. My friends, this evening I want to tell you something. Teman-teman, saya ingin mengatakan satu hal kepada saudara malam hari ini. Even though God loves you, Walaupun Tuhan mencintai kita, He is still willing to restore your life.
Dia tetap masih mau memulihkan kehidupan kita. The God who made all new things Tuhan ingin ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. can bring restoration to your life. Dia ingin memulihkan sesuatu dalam kehidupan kita. Might be facing some type of disease or some type of problem. Kadang-kadang banyak di antara kita punya penyakit atau masalah. Let me tell you that He is able to restore your health. Saya ingin katakan saudara bahwa Tuhan akan datang untuk mengadakan pemulihan dalam hidupmu. I don't know if you have a problem in your family at this Apakah moment, saudara punya masalah dalam keluarga atau di sekolah? but God can have peace in your heart. Tuhan dapat memberikan ketenangan dalam batinmu. God is the only one who can give you hope. Hanya Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Tonight you can give all your problems to Jesus. Karena itu, saudara boleh serahkan semua masalahmu kepada Yesus. And even though we live in a painful world, Walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, we can surely give our lives to Him again. kita dapat memberikan hidup kita kembali kepada Tuhan. And since we have that assurance, Karena kita telah punya jaminan ini saudara, let us stand firm as Christians. mari kita berdiri teguh Let us be firm knowing that God can restore us. dalam pengharapan bahwa Tuhan dapat memulihkan kita. Let us be sure that God can give you hope. Mari kita penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu dapat memberikan pengharapan kepada kita. If you want this for your life, just raise your hand where you are right now. Apakah saudara tahu hal itu dan ingin mendapat pengharapan dari Tuhan? Boleh angkat tangan? I surely want hope in my life. Saya ingin punya pengharapan dalam hidupku. But like I mentioned earlier, the change needs to start within our hearts. Ya, saya ingin katakan pengharapan itu harus, perubahan itu harus dimulai dari dalam hati kita. Are you wanting to have this in your life as well? Apakah saudara ingin hal itu terjadi dalam hidupmu juga saudara? Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa di sorga, thank you so much because you are such a loving God. terima kasih karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Because you always are willing to restore us. Karena Engkau mau memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Just as we learned today, Yesus, kami telah belajar saat ini. help us be messengers of your word. Jadikanlah kami menjadi juru kabar Tuhan. Help us to always surrender our sins to you. Bantu kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. And help us to always depend on you. Bantulah kami Tuhan untuk mau berserah kepadamu. We're not perfect, Tuhan, kami tidak sempurna. but Lord, help us to always be with you. Tapi Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bergantung kepadamu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you. Puji Tuhan untuk seri 1 dan seri 2 yang telah selesai. Adakah tangan yang sama bersukacita telah mendengarkan 2 khotbah yang telah dibawakan Christian Barera hari ini? Puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa untuk besok hari kita hadiri kembali seri ketiga. Dan berikut pengumuman untuk partisipan seri ketiga, Minggu 19 Mei 2024, kita akan mulai jam 6.30 sore. Jam 6.30 sore. Speaker, Christian Barera, judul The Ultimate Invitation, Translator Jonathan Nainggolan, MC Santo Pandiangan, Song Leader Stanley Lingga, Pianis Ibu Eriani, doa buka Bapak Leo Situmorang, lagu spesial kuartet ukulele. Terima kasih telah hadir pada sahabat ini dan bersedia untuk meramaikan KKR seri pertama dan seri kedua kita. Semoga kita besok sama-sama kembali hadir dan mengajak teman-teman kita, tamu-tamu kita, tetangga kita atau siapapun yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan meramaikan KKR seri ketiga kita. Terima kasih, kami akhiri dengan kata masih selamat sahabat, kiranya Tuhan memberkati.